Kalau cerita mengenai misalnya api tidak membakar jenazah Sang Buddha, itu kalau di dalam Mahaparinibbana Sutta itu disebabkan oleh dewa. Dewa yang membuat demikian. Kemudian bunga-bunga itu juga dewa. Tetapi memang di dalam kitab komentar ada Buddha yang kemudian ketika jenazahnya dikremasi akan memunculkan relik dengan banyak relik. Ada Buddha yang kemudian reliknya hanya satu gumpalan, tidak banyak. Buddha Gautama dikatakan memiliki banyak relik ketika jenazahnya dikremasi. Dikatakan ada Buddha-Buddha lain yang hanya satu gumpalan. Itu cukup unik. Dalam kitab pengulas, kitab komentar, itu adalah kekuatan dari Adhidhana. Adhidhana Sang Buddha sebelum parinibbana. Jadi Adhidhana beliau. Jadi masih ada kekuatan dari Adhidhana Sang Buddha sebelum parinibbana. Dan bahkan dalam kitab pengulas juga, nanti ketika ajaran Buddha itu betul-betul sudah lenyap, nanti semua relik Sang Buddha itu akan berkumpul, akan membentuk tubuh seperti Sang Buddha sendiri. Itu dalam kitab komentar. Dan itu dikatakan kekuatan dari Adhidhana Sang Buddha sebelum parinibbana. Jadi bukan kesaktian setelah Sang Buddha parinibbana, tetapi sebelum Sang Buddha parinibbana, ya kekuatannya itu masih ada. Dikatakan demikian. Begitu ya. Ya. Oke, kita masih ada 5 menit. Sekiranya ada sebarang soalan yang ingin ditanya. Oke, berada dulu. Nanti saya mau tanya, jika seseorang mahu mencapai kejayaan, dia mesti memecahkan paticca samuppada. So rantaian mana satu yang paling senang untuk dihancurkan? Disebutkan di dalam Visuddhimagga bahwa paticca samuppada itu seperti tumbuhan yang menjalar. Pernah kan lihat tumbuhan melata, tumbuhan menjalar di hutan? Ketika tumbuhan menjalar itu ketemu pangkalnya, ditarik semua, semuanya akan tertarik. Ketemu ujungnya, ditarik semua, semuanya akan tertarik. Ketemu tengahnya, ditarik semua, semuanya akan ketarik. Dari manapun faktor-faktor penyebab duka penderitaan di dalam 12 faktor paticca samuppada itu dipotong, maka semuanya terpotong. Dari manapun. Maka kemudian kalau nanti ada waktu bisa membaca Samadhi Sutta, khutbah yang diberikan oleh Bhante Sariputta. Nah, di sana Bhante Sariputta ditanya oleh para Bhante lainnya, bagaimana seseorang memiliki pandangan yang benar, samadhi, yang dengan pandangan yang benar seseorang bisa mengakhiri duka penderitaan. Kemudian mengatakan, oh kalau seseorang mengetahui kusala akusala, kemudian akar kusala dan akar akusala, itu saja membawa kepada akhir penderitaan. Kemudian ada lagi enggak? Oh ada. Kalau seseorang memahami 4 kebenaran Arya, itu membawa kepada akhir penderitaan. Ditanya lagi, ada lagi enggak? Ada. Kalau seseorang mengetahui 4 jenis makanan, cattaro ahara, 4 jenis nutrisi makanan, yang membawa seseorang terus mengalami kelahiran, mengetahui demikian, kemunculannya, sebabnya, akhir dan juga jalan untuk mengakhiri,
itu adalah juga membawa kepada akhir penderitaan. Dan kemudian ditanya lagi, ada tidak? Oh, ada. Kalau seseorang mengetahui apa itu jati, sebab jati, lenyapnya jati, jati adalah kelahiran, dan jalan untuk melenyapkan jati kelahiran, maka itu saja cukup untuk membawa akhir penderitaan. Dan ditanya lagi, ada lagi tidak? Pandangan yang ketika seseorang memiliki pandangan itu, ia bisa mengakhiri penderitaan. Ada. Kalau seseorang mengetahui bahwa kejadian, sebab bahwa kejadian, akhir dari bahwa dan jalan yang membawa kepada padamnya bahwa itu bisa mengakhiri duka. Ada lagi tidak? Ada. Kalau seseorang mengetahui upadana, sebab upadana, kemelekatan, upadana, kelingking, lenyapnya upadana dan jalan untuk melenyapkan upadana, itu saja cukup untuk mengakhiri duka penderitaan. Jadi bahwa upadana terus sampai kepada awija. 12 faktor padija semua pada. Dan kalau seseorang tahu apa itu awija, kemunculan awija, padamnya awija, dan jalan yang membawa pada padamnya awija, itu cukup untuk mengakhiri duka penderitaan. Apa sebab yang memunculkan awija? Kilesa ternyata. Tidak berhenti pada awija, kilesa. Dan ditambah lagi, kalau seseorang mengetahui apa itu kilesa, sebabnya, padamnya, dan jalan untuk melenyapkan kilesa atau pengotor batin, defilements of mind, maka itu juga cara untuk mengakhiri duka penderitaan. Terus apa sebab kilesa? Awija. Artinya di dalam khutbah yang diberikan Bhante Sariputa, kita bisa memotong dari mana saja, mau jati, mau bawa, mau upadana, mau tanha, mau vidana, mau pasa, salayatana, dan seterusnya, kita bisa memotong dari mana saja. Dan ketika satu dipotong, semuanya terpotong. Hah? Tentu masing-masing orang. Karena Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma dengan berbagai macam cara. Aneka pariyayina dhammawuta bhagavata. Dhamma dibabarkan oleh Baginda Buddha dengan berbagai macam cara. Ya, memang kalau Sang Buddha itu memang mengetahui watak karakter masing-masing makhluk sehingga tahu mana yang paling cocok untuk bisa mengakhiri duka penderitaan. Maka itu akan masing-masing. Ya, begitu ya. Ya, baik.